Baiklah rekan-rekan sekalian, setelah kita pada slide-slide sebelumnya kita panjang lebar membahas tentang teori-teori legal writing, teori-teori reasoning secara umum, kemudian legal reasoning, kemudian bagaimana IREC dan merumuskan IREC atau SHIREC, ya. Kemudian masuk ke contoh kasus, ya. Kemudian merancang atau merumuskan contoh IREC dari contoh kasus tersebut. Kita masuk kepada bagian membuat legal writing secara praktikal, ya. Jadi ini bisa kita katakan masuk ke bagian tips-tipsnya untuk merancang legal writing. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu tipe legal writing-nya. Apakah prediktif, objektif, ya. Apakah persuasif, ya. Nah, kita tentukan dulu tipe legal writing-nya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan siapa adresat atau pembacanya, ya. Apakah atasan atau senior, apakah klien, apakah lawan, ya, atau justru aparat penegak hukum. Jadi ini akan menentukan tipe atau gaya dari penulisan hukumnya. Lalu yang ketiga, tentukan format penulisannya, ya. Ini juga terkait dengan adresatnya. Nah, kalau misalnya kepada atasan atau senior, apa kita akan buat internal legal memo dan seterusnya. Kalau kepada klien, apakah sekedar email, ya, legal memorandum dalam bentuk email, ataukah akan menjadi bentuk surat fisik dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, nah ini sudah mulai masuk ke teknisnya, cantumkan privilege, ya, atau disclaimer, ya, dalam surat kita. Ada setidak-tidaknya ada dua macam, ya. Kalau kita menuliskan kepada klien, ya, khususnya kepada klien, maka kita masukkan disclaimer tentang confidentiality, ya. Jadi kerahasiaan antara advokat dan klien. Kita taruh di bagian heading daripada dokumen kita atau file kita. Misalnya contohnya strictly confidential, ya, for client and advocate purpose only, ya. Seperti itu. Jadi tujuannya nanti jika ternyata dokumen ini kemudian dibaca oleh pihak yang seharusnya tidak membaca, ya, atau tersebar, jadi kita memiliki disclaimer atau perlindungan dengan mencantumkan disclaimer ini. Nah, kemungkinan kedua kalau kepada lawan, ya, kita bisa ada pilihan untuk mencantumkan sans prejudice atau without prejudice atau tanpa prasangka. Jadi ini mengacu kepada kode etik advokat, ya, di mana kita berharap supaya dokumen ini, ya, kepada lawan, ya, misalnya somasi, ya, karena kepada lawan somasi atau bantahan somasi, misalnya kita tidak mau supaya dokumen tersebut terbuka untuk publik, itu, ataupun bahkan dipergunakan dalam sidang perdata, ya. Jadi kita cantumkan itu sans prejudice jika ini surat kepada lawan. Namun jika kita mengharapkan atau menargetkan atau berstrategi supaya dokumen ini bisa nanti dibuka untuk di sidang peradilan, ya, utamanya jika kita akan menjadi penggugat, ya, kita jadi somator atau mengirimkan somasi, kita bisa menghapus atau tidak mempergunakan sans prejudice ini, ya, agar dokumen ini bisa kita ajukan sebagai bukti di persidangan perdata. Karena salah satu requirements untuk mengajukan gugatan wan prestasi, ya, kita harus terlebih dahulu menyampaikan statement of default, ya, atau pernyataan cedera janji. Bentuknya apa? Bentuknya, ya, somasi, ya. Jadi somasi 1-2 kali, dan itu kita jadikan statement of default dan kita jadikan sebagai bukti di persidangan. Itu persidangan perdata tentunya, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah strateginya untuk privilege atau disclaimer. Lalu kemudian seperti yang sudah disampaikan di awal, ya, tentang menyusun legal writing atau konstruksinya, ya, kita juga udah harus siap dengan konstruksi surat yang akan kita buat, ya, atau dokumen yang akan kita buat. Pertama tentunya adalah pendahuluannya, ya.
sudah disampaikan di bagian awal, itu pendahuluan itu isinya adalah I tell you what I'm going to tell you. Jadi kita sampaikan apa yang akan kita uraikan panjang lebar di bagian isi nanti. Nah, terlebih dahulu kita bikin perkenalan kalau ini surat pertama ya. Lalu kemudian representasinya atau surat kuasanya ya. Jika ini kepada lawan atau kepada APH ya. Dan kemudian maksudnya tadi, I tell you what I am going to tell you. Nah, kita lanjut ke bagian atau slide selanjutnya. Nah, ini bagian part kedua tentang merancang legal writing, ya. Jadi, tadi sudah 5 poin, sekarang poin ke-6, ya. Jadi di poin 6 ini khusus untuk klien ya, kita juga dapat menambahkan disclaimer tambahan ya terkait pembatasan. Tadi kan disclaimer terkait privilege yang menurut saya itu wajib lah untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan, tergantung strateginya. Nah, untuk yang disclaimer di poin 6 ini kita lihat juga nih kemungkinan untuk kita masukkan. Khusus untuk dokumen-dokumen yang sifatnya panjang ya, lengkap, runut ya, yang lebih serius, misalnya kita akan membuat legal opinion ya, di mana legal opinion tersebut memang pembacanya adalah atau adresatnya adalah klien, tapi dapat dibuka kemungkinan bagi klien untuk memberikan atau menyampaikan dokumen tersebut kepada pihak lain, misalnya kepada pemegang saham, misalnya kepada parent company, misalnya kepada APH, misalnya kepada calon investor. Nah, mereka akan memberikan dokumen legal opinion kita ya kepada pihak ketiga. Nah, ini kita perlu juga untuk pertimbangkan masukkan disclaimer berikut. Nah, contohnya disclaimernya adalah, jadi contohnya ya, bahwa legal opini ini atau memo ini akan hanya dapat diterapkan dalam wilayah atau domisili hukum Republik Indonesia. Ya, jadi tidak dapat diterapkan di luar yurisdiksi Indonesia, misalnya di negara-negara luar yang menjadi negaranya investor misalnya, atau negaranya parent company dan seterusnya. Jadi biar mereka tahu bahwa legal memo ini atau legal opinion ini hanya bisa diterapkan di Indonesia sesuai dengan hukum atau jurisdiksi hukum Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua ya, contohnya disclaimer lagi adalah bahwa memo ini atau legal opinion ini terbatas hanya ya atas dokumen atau informasi yang telah disampaikan dan dicantumkan tentunya dalam dokumen gitu ya. Jadi informasi, dokumen-dokumen lain, sumber lain di luar daripada yang tertulis di legal opinion, maka kita tidak bertanggung jawab ya atas akibatnya terhadap dokumen hukum ini. Itu pembatasan yang kedua. Nah, contoh yang ketiga misalnya juga kita sampaikan bahwa asumsi ya, bahwa dokumen-dokumen atau informasi yang disampaikan dalam legal opinion ini ya disampaikan oleh klien ya maksudnya, ataupun sumber-sumber lain, itu adalah dokumen dan informasi yang akurat ya dan sesuai dengan aslinya gitu, dan serta tidak ada perubahan sampai dengan dokumen legal opinion ini diterbitkan. Jadi kalau ada perubahan, kalau ada dokumen palsu, kalau ada dokumen yang tidak benar, tidak sesuai dengan aslinya, itu kita tidak bertanggung jawab apabila ada impact-nya terhadap legal opinion kita. Nah, itu disclaimer ya, terutama jika dokumen legal opinion kita akan dibaca oleh pihak lain gitu, atau sifatnya lengkap atau serius gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyusun bagian isi, bagian substansi ya, bagian isi daripada legal writing kita. Ini kalau di bagian awal tadi kita sebut sebagai I tell you, kalau di pendahuluan kan I tell you what I am going to tell you. Sekarang ini adalah bagian I tell you-nya gitu ya. Jadi isinya, substansinya. Nah, di sini baru kita gunakan metode legal reasoning kita.
yaitu IREC atau CREC ya. Kapan menggunakan IREC, kapan menggunakan CREC, tadi kan sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya ya. Nah, kemudian yang terakhir kita susun penutup atau kesimpulan ya. Kesimpulan ya harus simpul, harus ringkas gitu ya, singkat ya, dan menjawab gitu pertanyaan atau permasalahan hukum apa yang disebutkan di atas. Walaupun dalam bagian isi IREC-nya, C-nya atau conclusion-nya sudah disebut juga di bagian isi, nah, cuman dapat kita ulang secara ringkas di bagian kesimpulan. Kalaupun kita membuat persuasive legal writing, maka tuntutannya atau permohonannya itu bisa kita ulang lagi di bagian kesimpulan di konstruksi legal writing ini. Nah, begitu teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke bagian tips-tips ya tentang penulisan atau pembuatan legal writing. Rekan-rekan, kita telah tiba pada bagian-bagian akhir pembahasan materi legal reasoning, terutama untuk tipe legal writing prediktif atau objektif ya, khusus bagi advokat. Nah, kita masuk ke bagian gaya dan format penulisan sebagai hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ini termasuk tips-tips dalam membuat legal writing. Jadi, yang pertama, gaya dan format penulisan kita itu harus bersifat clear, concise, ya, direct, dan easily read. Nah, ini berasal dari suatu gerakan di praktek hukum common law, ya, khususnya di Amerika Serikat, yaitu plain English movement. Ya. Plain itu sederhana ya, simple. Nah, ini bisa kita terapkan di Indonesia, baik dalam hal penulisan dalam bahasa Indonesia, terutama dan khususnya lagi, lebih penting lagi dalam hal penulisan hukum atau legal writing dalam bahasa Inggris. Ya, kita kan juga sering ya harus menulis atau membuat legal documents, legal writing dalam bahasa Inggris jika klien-klien kita adalah klien berbahasa Inggris. Nah, clear, concise, direct, and easily read. Apa itu clear? Ya, bahasa Indonesianya jelas, harfiah. Clear itu jelas ya. Jadi bahasanya itu harus jelas. Tidak menggunakan kalimat-kalimat pengandaian, ya retoris gitu ya. Kalimatnya sederhana, simple ya, tidak kompleks. Nah, itu clear. Nah, apa itu concise ya? Concise adalah kalimat yang mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Ya. Kata-kata yang elaboratif, kata-kata yang sudah jelas ya. Sudah jelas artinya, tapi diulang-ulang gitu. Artinya tautology. Lalu kemudian direct ya, ini artinya to the point ya, tidak berputar-putar. Ya. Tidak berbasa-basi ya. Tapi direct to the point. Lalu kemudian easily read, ya ini tentu saja harus mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dimengerti, ya. Termasuk tidak banyak menggunakan kata-kata fancy, ya. Atau mungkin bahkan istilah akademik yang tidak perlu gitu, karena terutama mengingat pembaca kita adalah klien, dan bahkan juga kadang-kadang atasan atau senior kita juga tidak memerlukan tuh istilah-istilah akademik yang berlebihan atau tidak perlu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya tentang contoh ya, rekan-rekan sekalian, contoh daripada apa yang dimaksud dengan plain English movement. Ya, tadi kita sudah bahas tentang definisinya atau artinya atau penjelasannya. Sekarang contohnya, ya apa penerapannya, bagaimana penerapannya dengan clear, concise,
direct dan easily read ya. Oke. Jadi yang pertama, kita menghindari istilah-istilah fancy tadi ya, istilah-istilah fancy, istilah-istilah asing, istilah akademik ya. Misalnya kita mau menulis perbuatan melawan hukum. Nah, lalu kemudian kita terpikir untuk memberikan istilah fancy yaitu onrechtmatig daad. Ya, ini terkesan fancy, ya, terkesan akademis gitu ya. Tapi padahal tidak perlu ya, dan tidak concise ini. Karena apa? Karena terkadang klien kita tidak memerlukannya untuk belajar istilah ini gitu. Jadi cukup ditulis perbuatan melawan hukum saja gitu ya. Mungkin kalau memang kita hendak membuat dokumen hukum yang sifatnya resmi, misalnya dokumen yang gugatan ya, atau misalnya pledoi gitu ya. Istilah-istilah seperti ini lazim dipergunakan ya. Dan memang masih normal ya untuk kita pergunakan, apalagi jika kita mengutip doktrin atau peraturan-peraturan tertentu. Nah, cuman kalau di tipe legal writing objektif atau prediktif, kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah seperti ini. Ya. Nah, contoh lain misalnya adalah perbuatannya bagai menggarami lautan. Nah, jadi ini terkesan fancy ya. Padahal kita tidak perlu, karena ya cukup ditulis bahwa perbuatannya adalah sia-sia atau perbuatannya sia-sia gitu. Ya. Tidak perlu menggarami lautan, karena ini istilah-istilah seperti syair gitu ya, dan ini sangat-sangat tidak direct, tidak concise ya. Nah, ini juga kita lebih concise ya. Misalnya pada waktu sekarang nih kita tuliskan gitu. Padahal sebetulnya kita bisa tulis dengan sangat simpel ya. Menjadi saat ini ya. Jadi clear itu saat ini. Atau perbuatan yang dilakukan olehnya, atau perbuatan yang dia lakukan, atau perbuatan yang dilakukannya. Simpel aja kita tulis perbuatannya atau tindakannya, ya. Nah, ini kemudian misalnya gini, kita memberikan kata-kata pendahuluan yang tidak direct nih. Mungkin ada banyak pihak yang tidak setuju. Ya, mungkin akan ada banyak pihak yang tidak setuju, namun kami berpendapat bahwa, nah, ini tidak direct dan tidak concise ini, karena kita tidak perlu mengatakan mungkin banyak pihak yang tidak setuju gitu, langsung saja bahwa kami berpendapat atau kami berpendapat bahwa, ya. Jadi kalimat di depan ini tidak perlu kita cantumkan. Nah, ini tautologi nih, tadi kan kita sebut di bagian sebelumnya ya. Misalnya kita katakan, kita tuliskan adagium lama gitu ya. Nah, ini tautologi nih, Kak. Ini adalah kalimat atau kata tautologi, artinya mengulang-ulang. Karena adagium atau adagium pasti memang lama gitu ya. Pasti tidak kontemporer gitu ya. Adagium lama tidak concise. Langsung kita tulis saja adagium. Misalnya juga kakek tua renta, ya nggak perlu kita tambahkan tua renta, kecuali memang butuh banget kita highlight tua rentanya, tapi kita sebut kakek saja sudah cukup gitu ya. Misalnya juga nih ada nih free gift ya. Ya gift pasti free gitu. Jadi makanya kita tulis aja gift. Atau misalnya ini in my opinion, I think ya. Ya, ini juga nih tidak perlu in my opinion, karena I think itu sudah pasti
adalah opini saya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Misalnya lagi, I'm writing to deliver or to say. Ya, ini dihilangkan aja karena memang ya Anda sedang menulis gitu. Ya, memang Anda sedang menulis. Jadi ini kata-kata yang tidak perlu. Termasuk ini a baby girl is born, ya. Atau a baby girl was born, ya. Jadi ya udah girl was born karena perempuan atau girl ya born itu pasti masih dalam keadaan baby. Ya. Nah, ini misalnya lagi nih, at a later date menjadi later, ya. At this juncture misalnya jadi now, during the course of jadi during, ya. With the exception of menjadi except. Ya itu tuh ya. Jadi disingkat kita tidak perlu banyak menggunakan kata-kata yang fancy. Nah, ini yang huruf G nih. There were 8 members of the faculty who attended the meeting. Ya, ini kan sebetulnya kalimat yang tidak concise gitu ya. Karena bisa saja langsung kita bilang atau kita tulis 8 faculty members attended the meeting, ya kan? Jadi beda tuh. Jadi itu adalah contoh-contoh daripada kalimat-kalimat yang clear, concise, direct dan easily read. Ya, banyak contoh-contoh lain, tapi saya harap dapat dimengerti dengan contoh-contoh yang disediakan pada slide ini. Demikian rekan-rekan, kita lanjut kepada slide berikutnya.